Mulut saya masih tinggi ya. Mohon maaf, mulut saya masih ini eh, bengkak karena saya habis operasi mulut. Baik, kita akan mulai ya. Saya akan share screen. Shalom semuanya. Terima kasih untuk undangannya untuk Night Glory Unpad. Selamat datang anak-anakku di dalam Tuhan, dan saya mengucap syukur untuk undangannya dari Pak Saulan, juga sahabat saya Septo di sini. Ternyata dunia kecil, di mana-mana ketemu dengan teman ya. Topik yang akan kita pelajari adalah pemimpin muda berhikmat. Kontras antara Yusuf putra Yakub dan Salomo putra Daud. Perenungan Kohelet 4:13-15. Dan kita juga mendoakan bersama untuk bencana kemanusiaan yang ada di Israel dan Palestina. Ada korban di kedua belah pihak. Kita doakan semoga kedamaian ada di Timur Tengah. Kita mulai. Beshem ha'af ben Ruach Kodes ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. The founding father kita akan beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi Alkitab juga perkataan dari orang-orang yang terkenal, orang-orang berhikmat yang kita ketahui, mereka semuanya mengapresiasi pemimpin-pemimpin muda. Akan bentuk untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ikuti banyak kegiatan, dan di situ kalian semua akan terbiasa untuk berlatih untuk hidup, berorganisasi, dan belajar untuk kepemimpinan di situ. Kisah Para Rasul pasal 7 juga menceritakan ada seorang anak muda yang luar biasa. Dia adalah seorang muda yang bernama Saulus, yang walaupun dia sebelumnya itu berbackground sebagai Farisi yang menganiaya murid-murid Kristus, dan oleh perkenan Tuhan, Paulus ini kemudian dipanggil menjadi murid Kristus, dan kemudian dia berbalik menjadi seorang penginjil yang luar biasa, dan Tuhan memakainya dengan luar biasa, dan hampir mungkin 60% dari perjanjian baru adalah tulisan dari Rasul Paulus. Perhatikan di sini, seorang pemimpin, seorang yang berhikmat itu tidak ujuk-ujuk muncul, tetapi selalu dengan proses, termasuk juga di sini Rasul Paulus. Dan kita belajar mengenai filsafat Yahudi karena saya adalah seorang dosen filsafat Yahudi dan sastra Ibrani. Tentu saja bahasan saya tidak akan jauh dari filsafat Yahudi, yang dimana filsafat Yahudi ini mencelikan mata dunia dasar dari seluruh ilmu filsafat. Nah, mungkin anak-anakku semua hanya sampai hari ini hanya mengenal filsafat itu filsafat Yunani, tapi sebenarnya filsafat Yahudi itu lebih tua. Filsafat Yahudi dimulai dari seorang yang bernama Musa, yang dimana dia membentuk institusi pendidikan yang pertama kali 15 abad sebelum Masehi, dan institusi pendidikan itu disebut dengan suatu istilah mandat Shema. Shema, apa artinya Shema? Shema itu artinya mendengar. Diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Shema, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dan ini merupakan kalimat syahadatnya orang Yahudi, yang dimana
orang Yahudi itu memiliki kalimat syahadat itu satu saja. Kalau teman Muslim, saudara-saudara Muslim kita itu kalimat syahadatnya kan 2 kalimat. Tapi kalau kalimat syahadatnya orang Yahudi itu cuma 1 kalimat saja, yaitu diambil dari Ulangan 6 ayat 4 yang disebut hukum Shema. Dan mandat Shema itu diberikan kepada bapak-bapak, ya, karena bapak-bapak itu bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anaknya. Dan ini pun diulang oleh Yesus Kristus, yang artinya Yesus pun juga bersetuju dengan hukum Shema itu. Dalam Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi perhatikan apabila ayat ini dikembalikan kepada bahasa Ibrani-nya, di sini ada Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad, persis seperti yang ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan syahadat, ya, syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahida, artinya dia telah bersaksi, dia telah menyaksikan. Dalam bahasa Latin disebut dengan professus, yang artinya confession atau declare publicly. Nah, di Unpad tentu saja ada banyak sekali guru-guru besar yang menjadi guru besar, ya, mereka disebut profesor. Kira-kira istilah profesor itu dari mana? Ternyata istilah profesor itu berasal dari gereja, yaitu bahasa Latin. Kata doktor itu bahasa Latin juga, dan juga ini istilah gereja yang artinya guru. Dan guru besar itu adalah profesor. Nah, profesor sendiri itu berasal dari professus, yang artinya declare publicly atau faith confession. Orang yang mengaku iman di hadapan orang banyak itu disebut profesor. Dan karena gereja pada zaman dahulu, pada abad pertengahan, dia itu merupakan pusat iman dan pusat ilmu, maka orang-orang yang ada di gereja itu pusatnya orang pinter. Maka orang-orang di dalam gereja adalah orang-orang yang sudah mengaku iman dan mereka orang-orang pinter. Dan kemudian istilah bagi orang pintar ini dikenakan secara global sampai hari ini menjadi guru besar. Ya, jadi ternyata ini berasal dari gereja. Memang banyak sekali kekristenan itu mempengaruhi dunia, bahkan kalender kita hari ini kan kalender internasional disebut kalender Masehi atau kalender Gregorian. Kenapa disebut kalender Masehi? Karena ini kalender di mana hitungannya itu dimulai dari hitungan awal Sang Mesias itu lahir, makanya kalendernya kalender Masehi, kalender gereja. Dan itulah yang dipakai oleh semua negara-negara di dunia, nggak perlu dia itu negara Islam atau negara sekuler, termasuk Indonesia di sini, semuanya menggunakan kalender Masehi, kalender Gregorian, kalender yang ditetapkan oleh Paus Gregorius dari gereja Ritus Latin. Pendidikan sangat penting bagi orang Yahudi. Contohnya di sini Amsal 1 ayat 7 ayat 8, jadi pendidikan ibu kepada anak di rumah itu disebut Torah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan musar. Ya. Dan ayat 8 di sini, hai anakku, dengarlah didikan musar dari ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan Torah ibumu. Nah, dua-duanya musar dan Torah ini berasal dari kata yarah. Yarah itu berarti menunjukkan arah. Jadi baik bapak maupun ibu, keduanya menjadi pendidik di rumah yang menunjukkan arah. Arah kemana? Arah kepada keimanan kepada Allah Israel. Dan inilah Torah. Torah itu berarti ajaran yang berasal dari kata kerja yarah. Kata kerja yarah itu berasal seperti saya melemparkan batu menunjuk ke arah tertentu. Nah, di situ arahnya. Maka orang yang mengajarkan suatu ajaran untuk menunjukkan ke suatu arah tertentu dalam bahasa Ibrani disebut more atau mora. Saya seorang guru sastra Ibrani, maka saya disebut mora, untuk menunjukkan jalan bagaimana orang dapat belajar
sastra bahasa asli Alkitab dalam bahasa asli Ibrani. Nah, ajarannya disebut Torah dari akar yara. Dan di sini kembali kita mengambil kata-kata mutiara dari Bung Karno, belajar tanpa berpikir itu nggak berguna. Jadi kalau cuman hafalan tapi nggak pakai berpikir nggak berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Jadi penting bagi semua, kita semua itu ikut dalam suatu proses pendidikan seperti anak-anakku sekarang yang ada di Unpad. Anda sekarang dididik untuk menjadi seorang pembelajar di dalam ilmu disiplin-disiplin ilmu tertentu. Dan di sini proklamator kita itu juga memberikan satu nasihat. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah orang lain. Tetapi perjuangan kalian nih, bagi generasi di bawah dari Soekarno ini, termasuk generasi kita hari ini, perjuangan kita itu lebih sulit daripada perjuangannya Pak Karno dahulu, karena perjuangan kita itu melawan bangsa kita sendiri. Contohnya apa? Ada korupsi, yang korupsi bangsa kita sendiri, ya. Ada ketidakadilan, ada penjungkir balikan keadilan. Nah, itu kan yang melakukan bangsa kita sendiri. Dan kita perlu melawan ketidakadilan atau kekotoran-kekotoran ini, ya. Nah, pelajaran pendidikan dalam bahasa Ibrani itu hinuk. Hinuk itu artinya dedication. Kata dedication membentuk kata educatio. Ya, jadi ini merupakan kata Latin juga. Yang kalau saya bicara kata Latin itu pasti berasal dari bahasa Latin dan itu berasal dari gereja. Dan hinuk yang artinya dedication membentuk kata education, membentuk kata pendidikan, dedication pendidikan. Nah, memang diambilnya dari kata Latin ini. Dan pendidikan dalam budaya orang Yahudi itu wajib belajarnya itu yang pertama mikra, belajar membaca, kemudian Mishnah, kemudian mitzvot, kemudian Talmud, dan yang kelima itu midrash. Dan setelah midrash, dia layak untuk menjadi seorang guru Torah. Nah, Anda ingat Tuhan Yesus itu pernah dibawa orang tuanya ke Yerusalem dan kemudian dia bercakap-cakap dengan para ahli Taurat dan mereka takjub dengan anak yang masih berumur 12 ini. Nah, itu adalah tahapan mitzvot yang dimana Yesus Kristus juga mengikuti tahapan bar mitzvah ya pada umur 12 tahun atau sekarang ini umur 13 tahun. Kemudian masuk ke Talmud ini adalah wajib belajarnya sampai ke Beit Talmud. Setelah itu dari Beit Talmud ini dipilih murid-murid terpandai yang kemudian dipilih oleh para rabi untuk masuk ke Beit Midrash, sekolah madrasah pada umur 20 dan kemudian dididik. Nanti setelah itu pada umur ke-30 barulah dia boleh mengajar. Itulah sebabnya ada kurun waktu yang hilang pada kisah Yesus Kristus bahwa umur 12 dia masih dicatat kegiatannya, setelah itu hilang, muncul umur 30. Kenapa? Di mana Yesus antara umur 12 dan 30? Ya, Yesus mengikuti tahapan wajib belajarnya orang Yahudi. Nah, ada teman muslim yang ngetahuan, oh katanya Tuhan kok pakai sekolah gitu. Saya jawab, Tuhan memang inkarnasi ke bumi. Dan kalau dia mau menjadi bayi, apa susahnya? Dia mengikuti proses pendidikan. Jadi nggak ada yang namanya loncat itu. Tuhan Yesus pun Allah yang inkarnasi tetap mengikuti proses pendidikan jenjang yang jelas. Kalau umur 20 Tuhan Yesus itu bisa membuat takjub semua ahli Taurat, apa susahnya Yesus Kristus untuk mengajar umur 18 atau umur 25? Apa susahnya? Ya kan? Tapi
Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari proses karena proses tidak akan mengingkari hasil. Dan ini kiranya menjadi suatu teladan bagi kita bahwa Allah ketika inkarnasi ke bumi, apa susahnya dia untuk langsung mengajar dan menjadi manusia yang perkasa. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu, dia tetap berproses, ya. Dan inilah institusi pendidikan yang sudah dibentuk oleh Musa sejak abad ke-15 sebelum Masehi, yang dimana jenjang pendidikan itu disebut dengan haskala. Ya, haskala ini bahasa Ibrani yang dimana kata H di sini ini adalah definite artikel seperti he. Berarti kalau ini definite artikel berarti skala. Dari kata skala ini muncul kata sekolah. Wow. Jadi kata sekolah itu berasal dari bahasa Ibrani, bahkan kata skole atau sekolah dalam bahasa Yunani dan school dalam bahasa Inggris, semuanya dari bahasa Ibrani haskala. Musa telah membentuk institusi pendidikan yaitu Mandat Sema sejak abad 15 sebelum Masehi, yang artinya 3.500 tahun yang lalu. Perhatikan 400 tahun setelahnya, kalau Anda semua itu membaca Hakim-Hakim pasal 8 yang dimana orang-orang Israel itu sudah masuk ke tanah perjanjian dan Mandat Sema, institusi pendidikan itu sudah dibentuk oleh Musa dan diteruskan secara turun-temurun. Nanti baca kisah mengenai Gideon yang setelah dia itu berperang melawan orang Kanaan dan kemudian dia masuk ke wilayah yang bernama Sukot karena dia membantu Sukot, penduduk Sukot itu dari orang-orang Kanaan. Kemudian Gideon meminta orang-orang yang di Sukot itu untuk meminta logistik, ya, untuk memberi makan para pasukannya. Mereka kan harus disokong dengan logistik. Nah, tapi pemimpin di Sukot ini rupanya nggak mau. Kemudian Gideon itu manggil orang sembarangan, seorang muda yang seorang Na'ar. Na'ar itu berumur kira-kira 13 sampai 18 tahun. Na'ar, ya. Dia manggil anak sembarangan, random. Dan kemudian Gideon ini manggil, bisa dimatikan. Dan kemudian dia manggil random. Nah, ya. Setelah dia manggil random seorang anak kecil, terus dia nyuruh, coba Gi tulis siapa saja nama-nama pemimpin dari kampungmu ini. Aku mau bertemu dengan mereka. Hebatnya si anak kecil ini kemudian menulis 70 nama dari pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah Sukot itu secara lengkap. Yang artinya di sini ketemu orang di jalan masih kecil sudah tidak buta huruf, yang artinya ya illiterate itu sudah nggak berlaku bagi orang-orang Ibrani sejak 3.100 tahun yang lalu. Sedangkan Indonesia, ya Indonesia itu baru bebas dari buta huruf itu menurut catatan dari Badan Statistik itu kalau nggak salah itu baru tahun 2023 tahun ini. Ya, kalau di Inggris illiterate itu sudah habis kira-kira pada abad ke-16 itu sudah nggak ada lagi illiterate. Nah, tapi bagi bangsa Israel illiterate itu sudah tidak menjadi hambatan bagi mereka itu sejak 3.100 tahun yang lalu. Luar biasa kan? Nah, inilah jenjang pendidikan orang Yahudi yang dimana mereka itu sangat mementingkan pendidikan. Tadi kita sudah belajar bersama bahwa haskala, sekolah, kata haskala membentuk kata sekolah dan ini memulai orang-orang Ibrani itu mementingkan pendidikan. Itulah sebabnya hampir atau mostly kebanyakan dari penerima hadiah Nobel itu orang-orang Yahudi, terutama dalam ilmu-ilmu fisika. Yang dimana
orang-orang Yahudi itu terkenal pintar-pintar, ya, you name it, Mark Zuckerberg, Bill Gates dan seterusnya itu semuanya berdarah Yahudi karena memang pendidikan mereka itu sangat dipentingkan, dan inilah sekolah yang memang berasal dari bahasa Ibrani. Dan kenapa Tuhan Yesus itu baru muncul umur 30 tahun seperti yang ditulis dalam kitab tradisinya orang Yahudi dalam Kulin 24, bahwa setelah lulus dari Beit Midrash, sekolah kerabian, kemudian umur 25 itu adalah tahap apprentice, yaitu tahap magang. Setelah magang 5 tahun, barulah kemudian boleh mengajar secara luas. Dan itulah masa di mana Yesus Kristus dihitung bahwa pada umur 30 barulah Yesus muncul di hadapan orang banyak. Jadi di sini bagi orang Yahudi belajar itu bukan sekedar menggali informasi, tetapi ini merupakan suatu proses pendidikan yang sangat luar biasa. Nah, salah satu dari pemenang Nobel yaitu Isidore Isaac Rabi, dia menjawab suatu pertanyaan. Kenapa sih orang-orang Yahudi itu kok pada pintar-pintar semua? Kemudian si Isidore Isaac Rabi ini mengatakan demikian. Biasanya ibu-ibu kalau anaknya sekolah terus anaknya pulang, mamanya itu tanya, David, kamu tadi belajar apa? Tetapi kalau ibu-ibu Yahudi, dia nanyanya, hey David, tadi kamu nanya apa ke gurumu? Jadi kemampuan bertanya itu adalah juga merupakan suatu tahapan intelektual yang luar biasa. Bukan cuma menerima, tetapi juga sekaligus mempertanyakan. Jadi kalau Anda sebagai seorang mahasiswa, tanyalah banyak-banyak kepada dosen Anda. Karena tanya jawab itu adalah proses pendidikan. Dan orang Yahudi itu suka berdebat. Berdebat itu tidak selalu di dalam suatu konteks yang negatif, tetapi berdebat itu seperti apa yang dikatakan oleh Raja Salomo mengenai besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pada zamannya Tuhan Yesus dahulu ada 2 sekolah kerabian yang sangat besar, yang satu adalah Beit Hillel dan kemudian ada Beit Shammai. Kemungkinan Yesus Kristus itu lulusan dari Beit Hillel, ya. Demikianlah orang Yahudi selalu dikenal sebagai bangsa yang pintar-pintar, intelektualnya tinggi karena mereka adalah bangsa yang menempatkan guru sebagai pahlawan. Benteng pertahanannya adalah sekolah, institusi pendidikan yang hasratnya adalah belajar, kehidupannya dijalankan dengan kemampuan berpikir. Tuhan Yesus pun datang sebagai guru, dia memuridkan 12 orang untuk circle yang pertama, circle yang kedua 70 orang. Demikian juga Rasul Paulus juga selalu mengajar dan menggembalakan jemaatnya. Nah, sekarang kita masuk pada kitab Kohelet, kitab pengkhotbah, filsafat kematian, dan ini merupakan disertasi saya untuk ilmu filsafat Ibrani, ya. Dan kitab Kohelet ini adalah satu kitab perenungan, epilog kehidupan dari Raja Salomo. Ketika dia masuk kepada masa tuanya, kemudian dia menulis dan memberikan perenungannya yang terdahsyat, yang dimana kitab Kohelet itu selalu dibacakan di dalam salah satu hari raya terbesarnya orang Yahudi, yaitu hari raya Tabernakal atau hari raya Sukkot. Dan kitab Kohelet ini adalah merupakan filsafat kematian. Kalau saya bicara filsafat kematian ini jangan bicara tentang sesuatu yang horor, tetapi ini adalah persiapan dari seseorang yang dimana dia memberikan perenungannya sebelum dia menghadap yang kuasa. Dan ini merupakan suatu latihan mati. Kenapa sih kok pakai latihan mati? Apa gunanya bicara kematian? Kan aku masih mahasiswa, ngapain aku bicara tentang kematian? Apa gunanya bicara kematian? Manusia itu perlu bicara mengenai kematian karena ia begitu dekat dengan kita, ya. Justru hidup itu uncertainty.
kematian itulah yang pasti uncertainty. Ya, kematian itu sering sekali tidak melihat umur. Bahkan kematian itu kapan saja ada di depan kita. Nah, sekarang kita masuk pada pemimpin muda yang disuka dan fenomena bebek lumpuh limdak. Kontras antara Yusuf putra Yakub dan Salomo putra Daud. Perenungan kitab Kohelet 4 ayat 13 sampai 16. Nah, ini perenungannya dari Raja Salomo. Apa sih lemdak itu? Ya, kata-kata ini pernah viral ya, sekitar bulan November tahun 2022 yang ngomong ini Andi Arief dari Partai Demokrat. Lemdak atau bebek lumpuh, istilah ini merujuk kepada kondisi pemimpin yang tak lagi punya pengaruh yang kuat karena penggantinya di masa yang datang sudah ada atau masa kekuasaannya itu sudah hampir habis. Ya, nggak usah presiden, nggak usah raja-raja hari ini. Salomo pun pernah berpikir tentang fenomena lemdak ini di kitab Pengkhotbah pasal 4. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah yang merupakan filsafat kematian di sini, Salomo sedang menertawakan dirinya sendiri. Perhatikan ucapan saya ini. Kalau saya mengatakan, kamu gila kepada seseorang, dan ketika orang itu marah ketika saya mengatakan, kamu gila, dan orang itu marah, aku nggak gila. Ketika orang itu marah ketika saya mengatakan, kamu gila, mungkin dia memang ada di dalam keadaan yang lupa diri. Tetapi di sini Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 4 dia sedang menertawakan dirinya sendiri. Ya. Dan setiap orang yang mengatakan sambil begini, gila aku. Justru di situ dia ada di dalam keadaan yang paling sober, paling waras. Ya. Bahkan orang yang mampu menertawakan dirinya sendiri punya potensi untuk menjadi seorang leader karena dia selalu mengoreksi dirinya. Seorang yang nggak mau dikoreksi bisa jadi dia memang sedang benar-benar gila. Tetapi seorang yang mampu mengoreksi dirinya sendiri, dia sedang ada di dalam kewarasan. Ketika orang bicara, gila aku, justru di situ saat dimana dia sangat sober. Ya. Di dalam Kohelet atau kitab Pengkhotbah 4 ayat 13, Salomo berkata demikian, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh dan tak mau diberi peringatan lagi. Di sini Raja Salomo sedang menertawakan dirinya sendiri. Bahwa ada satu masa yang dimana Salomo, walaupun dia dikenal sebagai raja yang penuh berhikmat, dia membuat kaya negaranya. Dia membuat negaranya dikenang dan bahkan dia terkenal kepemimpinannya. Bahkan Ratu Sheba dari timur itu sampai datang jauh-jauh hanya untuk bertemu dengan Salomo. Bahkan ada satu masa dia yang telah menjadi tua itu bodoh dan tak mau diberi peringatan lagi. Kemudian dia membandingkan dengan seorang pemimpin muda, miskin tapi berhikmat. Sedangkan dia, Salomo, seorang raja yang sudah masuk masa tuanya, kaya raya, nggak ada orang lebih pintar daripada Salomo, nggak ada orang lebih kuat daripada Salomo, nggak ada orang yang lebih berkuasa punya angkatan bersenjata yang lebih daripada Salomo, tapi dia pernah menjadi bodoh dan tak mau diberi peringatan lagi. Nah, di titik ini Salomo mengatakan, gila aku. Itulah Salomo. Nah, kemudian ayat 14 ini menarik. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin selama pemerintahan orang yang tua itu. Di sini dia kira-kira si Salomo itu bicara tentang siapa kira-kira? Ya. Kimi bet hatsurim yat salim lok gam bel mahuto nolat rash. Ya, kita teruskan ayat 15 baru kita bisa mengetahui siapa sih yang dimaksud dengan pemimpin muda yang berhikmat itu. Tapi sayangnya
Di Alkitab LAI terjemahan baru, terjemahannya agak kurang cocok sedikit ya, sehingga saya harus menggantinya. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang miskin tapi berhikmat, yang akan menjadi pengganti raja di sini kan, terjemahnya seperti itu, menduduki. Nah, di sini ini terjemahan yang kurang tepat, maka terjemahannya saya ganti menjadi menduduki tahta kedua di bawahnya. Ya. Jadi aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda menduduki tahta kedua di bawahnya. Kenapa? Karena Yusuf ya, zaman dahulu itu dia memang menduduki tahta kedua. Ra'iti et kol hachayim hamehalchim tachat hashemesh im hasheni asher ya'amot taktaf. Nah, Hasheni. Dia duduk di tahta yang kedua. Nah, siapa sih seorang tokoh di Alkitab ini yang pernah menduduki tahta kedua dari suatu kerajaan? Ternyata kita dapat bandingkan ini di dalam Kejadian 41 ayat 43 ya. Yang ternyata Raja Salomo di sini bicara tentang Yusuf. Yang dimana Yusuf masuk ke negeri Mesir itu hadir sebagai seorang muda yang miskin. Dan dia nanti masuk ke tahta kedua. Ya, Yelet miskin Vechachom. Nah, kata miskin bahasa Indonesia itu juga miskin dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab adalah sister language. Jadi ada banyak sekali kata-kata dalam bahasa Ibrani itu yang mirip dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia banyak sekali menyerap bahasa Arab. Yelet miskin Vechachom. Seorang muda yang miskin. Yusuf masuk ke Mesir dengan tanpa apa-apa, kosong tangan. Tetapi hikmatnya menjadikan Yusuf menjadi Mishneh Lamelek. Nah, kapan kira-kira Yusuf itu menjadi seorang penguasa kedua? Ya, kita baca ayatnya Kejadian 41 sampai 39. Ini hanya bisa dibaca dalam kajian bahasa asli. Kalau Anda membaca dalam bahasa Indonesia ini nggak nyambung. Mana siapa yang dimaksud itu? Ya, penafsirannya akan lebih tepat ketika kita bicara dalam bahasa Ibrani. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi bijaksana seperti engkau. Ya, Fir'aun itu bertitah di hadapan dewan penasihat kerajaan dan sepakat bahwa Yusuf dapat dimasukkan sebagai jajaran penguasa kerajaan di Mesir dan dia menduduki tahta kedua. Dan tahta kedua Hasheni, Mishneh Lamelek itu, kemudian istilah itu digunakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 15 ini. Ya. Jadi di sini, ayat 40. Engkau menjadi kuasa atas istanaku. Kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Dan hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Semua kekuasaan diberikan kepada Yusuf, si anak muda miskin tadi, hanya Fir'aun, jadi gelar Fir'aun hanya kepadanya. Jadi cuman itu saja yang membedakannya. Dan perhatikan di sini, engkau akan menjadi tuan di atas seluruh istanaku. Dan ini bukan hanya kata-kata saja, Fir'aun memberikan titahnya yang kemudian. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi kekuasaannya Yusuf ini hampir seperti Fir'aun itu sendiri. Dan menarik, ayat 42, sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya, mengenakan pada jari Yusuf, dipakainya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Dan di sini secara resmi Fir'aun memberikan anugerah jabatan yang tertinggi, dia menggunakan pakaian kerajaan. Nah, dulu bapaknya Yusuf itu dulu kan pernah memberikan
pakaian yang maha indah kepada Yusuf dan abang-abangnya kemudian iri kan. Ternyata itu adalah suatu tindakan kenabian, suatu nubuat yang nanti Yusuf ini akan menjadi raja kedua di Mesir. Ayat 43. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf kepada keretanya yang kedua, Bemir Hevet Hamisneh. Nah, Bemir Hevet Hamisneh, kereta kedua ini merujuk kepada suatu otoritas. Kereta kedua bagi Yusuf itu adalah Mishneh Lamelech, tahta kedua. Yang dimana di sini suatu pengukuhan bahwa Yusuf menduduki tahta kedua di Mesir. Dia menjadi raja kecil di Mesir dari keadaannya yang dulu sangat miskin itu, tetapi berhikmat. Anda lihat di sini, meskipun di usianya yang muda Yusuf itu menjadi pemimpin di Mesir, tetapi Yusuf tidak pernah mengingkari proses. Nggak ada itu langsung lompat menjadi pemimpin, tetapi semuanya melalui proses. Dan inilah yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa suatu proses menjadi seorang miskin, pernah dipenjara, menjadi budak, pernah ditipu, pernah difitnah, semuanya pernah Yusuf jalani dengan suatu proses yang nanti membentuknya menjadi seorang muda yang berhikmat, ya. Dan karena dia berhikmat, maka orang-orang mengatakan begini, tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya itu memujanya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini sesuatu kefanaan dan usaha menjaring angin. Dan ini pun juga bisa diterapkan kepada Salomo sendiri. Salomo tidak habis-habisnya menerima pujian bahwa dia adalah seorang raja yang berhikmat, raja yang luar biasa, raja yang pintar, hikmatnya luar biasa, membuat negara Israel itu kaya raya, pembangunan di sana sini, infrastruktur dia bikin, tapi ada satu masa kemudian orang-orang tidak menyukainya. Kenapa? Karena ada satu masa si raja yang tua ini menjadi bodoh. Ya, jadi di sini Sang Kohelet bicara mengenai kontras antara Yusuf putra Daud yang menjadi pemimpin yang disuka dan Salomo, seorang pemimpin yang luar biasa, tetapi dalam kehidupannya pun pernah melakukan kesalahan. Nah, dari bahasan yang sudah saya bahas tadi, sekarang kita masuk kepada perenungannya. Bahwa metafora Sang Kohelet menempatkan Yusuf putra Daud, si anak muda yang berhikmat, kemudian dia kontraskan dengan kehidupan dari Raja Salomo itu sendiri yang terlahir di dalam kekayaan kehormatan sebagai putra raja dan kemudian menjadi raja tua tapi bodoh yang nggak mau diberi peringatan. Nah, ini kan seperti olok-olok terhadap dirinya sendiri. Di mana memang pernah ada masa-masa tertentu Raja Salomo itu pernah hidup sembrono. Salomo mengkontraskan sosok Yusuf yang hidup dalam kesucian susila menjadi orang yang bijak hingga masa tuanya, dikontraskan dengan raja tua yang bodoh yaitu Salomo sendiri yang pernah satu waktu tidak dapat mengendalikan nafsunya sendiri dalam suatu keputusan-keputusan yang paling bodoh. Seorang yang muda yang hidup dalam kondisi yang sangat sulit seperti Yusuf, namun ia berhasil menerobosnya dan mencapai kesuksesan yang besar. Dia mencapai suatu pencapaian yang luar biasa. Kebijaksanaan yang diperoleh dengan suatu proses, dan Yusuf tidak pernah mengingkari proses. Dan kesulitan inilah yang menimpa anak muda ini untuk tumbuh berhikmat dan dewasa di dalam berpikir. Di sini Raja Salomo sedang menasehati para orang tua bahwa lebih baik anak-anak mereka itu tidak tumbuh dengan perasaan sebagai seorang kaya
yang seluruh kehidupannya dipenuhi, yang bapaknya punya macam-macam ajudan, punya macam-macam pembantu, yang nanti memberikan karpet merah bagi anaknya sendiri ini. Karena itu, bagi Salomo, itu bukan sebagai jaminan. Dan ini pun Salomo menitik beratkan kepada suatu proses. Tentu saja nggak ada jaminan bahwa setiap orang miskin akan menjadi sukses. Nggak ada jaminan begitu. Bahkan ada sebagian orang yang berhasil keluar dari kemiskinan seringkali oleh karena kehidupan yang sembrono menjadikan mereka menjadi miskin. Jadi ada orang yang dulunya miskin kemudian kaya, kemudian sembrono miskin lagi karena mereka tidak hidup secara berhikmat. Ada sebagian orang yang di dalam suatu kenyamanan lantas merupakan pelajaran yang pernah mereka peroleh dari proses itu. Nah, nasihat ini dapat juga kita implikasikan bagi pendidikan kita. Saya sebagai orang tua harus menerapkan pendidikan ini. Dan Anda semua, para mahasiswa di Unpad dapat juga mempelajari di sini. Bahwa seorang orang tua itu harus memberikan pengasuhan yang bertanggung jawab, yang tentu melibatkan pembatasan pilihan yang tersedia bagi seorang anak untuk memperluas cakupan dan pentingnya keputusan yang tersedia bagi si anak itu untuk melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, tadi siapa sih orang tua dari si Yelet miskin Fechachom, si anak muda yang berhikmat tapi miskin ini? Siapa sih orang tuanya? Dia adalah Yakub. Meskipun Yakub sangat mencintai Yusuf, tapi kalau Anda nanti membaca dalam Kejadian pasal 37, Yakub tidak menjadikan Yusuf anak manja. Di dalam Kejadian 37 ayat 2, membahas Yusuf itu ditempatkan ayahnya sebagai pembantu atau bujang yang disuruh-suruh untuk abang-abangnya yang di atasnya. Nah, dari situ Yusuf dididik dan belajar menjadi penggembala dan menjadi seorang pembantu yang baik. Demikianlah Yakub sendiri telah mendidik Yusuf untuk menjadi orang yang berguna di masa depannya. Dan disinilah Yusuf kemudian diberi kepercayaan penuh oleh seorang raja Mesir yaitu Fir'aun. Dan raja Mesir ini percaya penuh pada Yusuf dan Yusuf tidak mengabuse kekuasaan yang dia peroleh. Dia menjadi ahli ekonomi yang luar biasa sehingga di dalam 7 tahun kelimpahan bagi Mesir itu kemudian dia melakukan saving sehingga untuk 7 tahun yang setelahnya yang ada musim paceklik itu Mesir tidak kehilangan bahan pangan untuk di negeri Mesir. Dan disinilah dari perspektif Kejadian pasal 41 mengenai kehidupan Yusuf, Kohelet 4 ayat 13-16 ini secara tersirat menceritakan pengalamannya sendiri. Ketika dia masih muda, Yusuf masih muda, miskin pengalaman, kemudian memiliki hikmat dan kuasa, sampai masa tuanya yang penuh liku, dia tetap ada di dalam track record yang baik. Dan dia juga soft landing ya, landingnya itu soft. Dan tidak ada skandal-skandal yang dapat kita baca dalam kitab Kejadian. Bahkan Yusuf dikenang sebagai seorang pemimpin yang baik. Itulah sebabnya dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 13 tadi menulis, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Dan di sini Salomo memandang kehidupannya sebagai raja yang telah tua itu dalam suatu kata-kata yang satiris. Seorang raja tua yang bodoh bisa bertindak takabur, sok kuasa, semuanya dia punya di dalam kekuasaannya, dan ia tidak tahu harus berhati-hati, dan disitulah dia ceroboh dan kemudian dia menjadi jatuh. Dan di masa tuanya itu kemudian Salomo menertawakan
dirinya sendiri. Seorang anak yang lahir dari keluarga kaya mampu mengambil risiko yang tidak dapat dilakukan oleh anak serupa yang lahir dari keluarga miskin. Di dalam masa mudanya mereka menghadapi tantangan-tantangan hidup. Di masa muda, baik kaya maupun miskin, anak-anak muda perlu dididik untuk berpikir di dalam hikmat, untuk menghasilkan suatu kesuksesan. Anak-anak muda pada umumnya memiliki banyak waktu untuk mendapatkan pengalaman dan ambil waktu itu sebaik-baiknya. Ambil kegiatan sebaik-baiknya. Jangan cuma kuliah saja. Ambil banyak waktu untuk berorganisasi. Dan disitulah Anda semua perlu dibimbing. Dan kadang masih perlu dikendalikan oleh orang tua supaya nggak salah jalan. Jadi seandainya mamamu, papamu agak sedikit cerewet, karena itu ingin anaknya supaya jangan salah track, jangan salah jalan, ya. Dan disitulah pentingnya juga suatu pengawasan dari orang tua. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengevaluasi situasi. Dan di sini pun perlu suatu latihan. Anak muda perlu latihan untuk dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Sang Kohelet, yaitu Raja Salomo, di masa mudanya itu pernah minta kebijaksanaan kepada Tuhan ketika dia menjadi raja. Dan ketika kebijaksanaan itu dia punya, kemudian kekayaan dan kekuatan dan kehormatan itu mengikutinya. Tapi apa yang kemudian tidak dapat dikuasai oleh Salomo ini? Yaitu apa? Penguasaan diri. Dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Dan itulah kelemahan terbesarnya. Orang bisa bekerja dengan sangat baik dan dipuji banyak orang tentang kebenarannya. Tetapi ada yang sering tidak dapat dikuasai oleh orang itu. Yaitu apa? Penguasaan diri. Orang bisa bekerja dengan sangat luar biasa, tapi orang bisa tidak dapat turun dari panggung. Kebijaksanaan yang telah dimiliki seseorang, yang telah menjadi sifat bawaannya pun bisa jadi ditinggalkan. Dan salah satu tantangan dari raja yang telah menjadi tua, yang akan habis masa kekuasaan itu, yang biasanya dia itu selalu dilayani dan terbiasa untuk mengandalkan orang-orang di sekelilingnya, tiba-tiba dia merasa nanti mereka akan hilang. Nah, disitulah kemudian terjadi suatu penyakit kejiwaan, yaitu post power syndrome, atau yang dibahasakan secara politik itu yaitu istilah lemdak atau bebek lumpuh. Seorang penguasa bisa tiba-tiba menjadi lumpuh, tidak mampu menanggapi tantangan berakhirnya kekuasaannya. Ya. Seseorang anak yang masih dalam masa pendidikan di sekolah, mereka mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh sistem pendidikan yang sulit. Mereka dapat dididik untuk tangguh dalam motivasi kesuksesan di masa depan mereka. Tapi seseorang yang merasa akan kehilangan kekuasaannya, ini justru bisa bahaya. Dan itulah post power syndrome yang juga dibahasakan dengan lemdak syndrome. Dan ketika ketika Raja Salomo itu pernah mengalami masa yang demikian, dia pun menertawakan dirinya. Gila aku. Dan setiap orang yang mengerti tentang kesalahan-kesalahannya atau bahkan menertawakan dirinya, di saat itulah dia ada di dalam titik yang paling waras. Banyak orang memberikan harapan yang besar bagi seorang pemimpin yang dipuja ini. Tetapi pada akhirnya pemimpin itu jatuh justru karena pemujaan itu. Ya. Demikianlah manusia itu banyak digoda oleh suatu kekuasaan. Karena kekuasaan itu memang selalu menggoda. Dan demikianlah, supaya kita semua selalu
Belajar untuk mengambil posisi orang lain, bukan posisi kita sendiri. Bagaimana seandainya kita itu ada di pihak yang lain untuk melihat apa yang kita lakukan dari kita hari ini. Demikian juga anak-anakku, mahasiswa 4, belajarlah dari ayahmu, dari ibumu, dari dosen-dosenmu untuk menjadi diri sendiri. Jangan mencoba menjadi seorang yang bukan dirimu. Anda bisa belajar dari gurumu, bapakmu, mamamu, tetapi jangan mengkopi mereka. Jadilah dirimu sendiri, dan engkau membiarkan dirimu untuk selalu berproses dan menjadi bijak. Maka saya ucapkan selamat belajar dan selamat berproses. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan singkat dan suatu pembelajaran bagi kami semua. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada seluruh mahasiswa 4 di sini yang sedang berproses untuk dididik menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Engkau menjadikan mereka pemimpin-pemimpin masa depan yang takut akan Engkau, yang selalu bersaksi bahwa mereka adalah murid-murid-Mu dan memberikan keharuman nama bagi kemuliaan nama-Mu. Beshem ha'af ben Firuha Kodes ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.